channel lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Ini kata Ustadz Abdul Somad soal hukum Islam bersedekah jadi konten YouTube seperti Baim Wong lakukan. Dilansir dari tribunmadura.com, banyak beredar konten-konten YouTube yang memperlihatkan kegiatan bersedekah seperti konten Baim Wong dan Paula. Konten-konten YouTube Baim Wong yang kerap sedekah kepada orang tak mampu mendapat sorotan dari Ustadz Abdul Somad. Meski saat sedekah memberikan uang, Baim Wong kerap menyamar, namun aksinya itu kerap ditampilkan di konten YouTube Baim Paula. Beberapa netizen ada yang menganggap perbuatan Baim Wong ini termasuk ria atau pamer. Namun, banyak juga yang menyebut aksi suami Paula ini sebagai bahan pembelajaran. Masih membuat penasaran sehingga ada salah seorang netizen bertanya langsung pada Ustadz Abdul Somad di sebuah pengajian virtual. Dilansir dari tribunnewbogor.com, grup tribunmadura.com, dari YouTube Aswaja TV dan Ustadz Abdul Somad Official, salah seorang netizen bertanya mengenai hukum sedekah yang dijadikan konten YouTube seperti Baim Wong. Pertanyaan pertama dari Ibu Sastri di Bengkulu. Bagaimana Ustadz menanggapi fenomena YouTuber yang bersedekah membantu orang lain dan dijadikan konten? Jadi bagaimana hukumnya dalam Islam YouTuber mendapatkan income tapi bersedekah membantu orang lain? Tanya netizen tersebut. Ditanya seperti itu, Ustadz Abdul Somad atau Karib disapa UAS ini menjelaskan soal bedanya muamalah atau interaksi sosial kepada masyarakat dan ibadah. Interaksi sosial kepada masyarakat dalam Islam dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad ini hukumnya adalah boleh. Hukum dasar muamalah dalam Islam beda dengan hukum ibadah. Hukum dasar muamalah atau interaksi sosial dalam Islam, hukum dasarnya adalah ibadah atau mubah atau boleh, papar Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi, aksi tersebut bisa dikatakan haram jika ada unsur penipuan. Sang Ustadz pun memberikan contoh soal penipuan dalam hal konten YouTube. Kapan dia menjadi haram? Yakni ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh pada haram. Misalnya ada unsur tipunya. Misalnya dibuat konten menolong orang, dikumpulkan uang orang banyak, tidak ada transparansi, kita tidak tahu orang itu pergi kemana, tutur Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun menyinggung soal undang-undang di negara Indonesia soal ketentuan yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang sudah dapat izin. Di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang diizinkan pemerintah. Maka kalau ada seseorang yang mengelola uang masyarakat sendiri, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, kalau tidak ada dasar hukum secara negara, tidak pula ada dasar hukum agama, melanggar hukum syariat Islam, maka dia jatuh pada haram, papar UAS. Namun jika tidak memiliki lembaga berizin tersebut, seseorang bisa menjadi jembatan dalam hal mengumpulkan uang dari masyarakat dan diserahkan lagi pada masyarakat yang membutuhkan. Adapun orang yang mengumpulkan uang masyarakat, belas kasihan masyarakat, lalu kemudian dia diserahkan, dia hanya sekedar pengumpul, menjadi jembatan, tegas UAS lagi. Bila terjadi penipuan dalam konten YouTube tersebut, selain dikatakan haram, maka menurut Ustadz Abdul Somad, masyarakat bisa langsung melaporkan ke polisi. Hal tersebut demi menimbulkan efek jera kepada sang YouTuber agar tak melakukan penipuan lagi. Bila terjadi penipuan, maka secara hukum fikih itu haram. Masyarakat bisa mengadu pada pemerintah. Nanti kemudian bapak polisi menangkap, dituntut oleh jaksa, Pak Hakim mempertimbangkan, maka dijatuhkan hukuman. Itu untuk memberikan efek jera, tegas UAS. Namun, bila tak ada unsur penipuan, maka sebaiknya umat Islam menjadikannya sebagai motivasi diri untuk lebih banyak sedekah. Tapi kalau tidak untuk penipuan, maka ini motivasi kepada kita bagi umat, tutur Ustadz Abdul Somad. Tukang laundry ini tiba-tiba dicegat dan diberi uang segepok oleh Baim Wong, ngaku gemetaran, ketakutan, atau di YouTube Trans TV. Kemudian Ustadz Abdul Somad pun menyindir soal YouTuber yang dalam kontennya tak punya pesan akhlak. Apalagi YouTuber yang isinya sampah, tidak ada pesan akhlak tapi banyak followers, penonton, dia tidak tahu apa yang dicari sebenarnya, sindir Ustadz Abdul Somad. Lantas, Ustadz Abdul Somad pun menyebut harus mendukung YouTuber yang isinya membantu masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Ustadz Abdul Somad menyebut adanya pemerintah dalam Al-Quran soal tolong-menolong dalam kebaikan. Tapi, kalau ada YouTuber yang baik, isinya membantu masyarakat, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain,
Di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Harus didukung karena dalam Al-Quran ada kalimat ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam pemusuhan dan dosa. Demikian wallahu alam, tandas Ustadz Abdul Somad. Menurut kamu bagaimana komentarnya, Safena Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs.